Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok PLKH 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kami, yaitu mengenai rancangan penyuluhan SPP IRT. Nah, sebelum menuju ke pemaparan materi, alangkah lebih baiknya kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Faiz Ramsah, NIM 2018-234, yang pada kesempatan kali ini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Jihad Nur Iman, NIM 2018-458. Perkenalkan, nama saya Rifina Iza, NIM 2018-470. Perkenalkan, nama saya Sahila Alivia, NIM 2018-595. Perkenalkan, saya Ilham Apriyadi, NIM 2018-604. Baik, karena kelompok kami sudah memperkenalkan dirinya masing-masing, selanjutnya kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan di bidang pangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rifina. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Mengenai peraturan perundang-undang di bidang pangan, yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lalu yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Lalu yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kelima, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 03/123/04/12/2207 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga. Lalu yang keenam, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah. Next. Mengenai keamanan dan mutu pangan, yang pertama keamanan pangan. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian mengenai mutu pangan, makanan yang bermutu dan bergizi adalah makanan yang diperlukan seseorang untuk dapat hidup sehat dan produktif. Mutu atau kualitas adalah kumpulan sifat-sifat atau karakteristik bahan atau produk yang mencerminkan tingkat penerimaan konsumen terhadap bahan tersebut. Next. Mutu pangan bersifat multidimensi dan mempunyai banyak aspek. Aspek-aspek mutu pangan tersebut antara lain adalah aspek gizi, yakni terdiri dari kalori, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain-lain. Kemudian aspek selera yang terdiri dari indrawi, enak, menarik, dan segar. Kemudian aspek bisnis yang terdiri dari standar mutu, kriteria mutu, kemudian serta aspek kesehatan yang terdiri jasmani dan rohani. Kepuasan konsumen berkaitan dengan mutu. Next. Kegunaan kelas mutu antara lain yaitu yang pertama menciptakan keadilan dalam perdagangan komoditas, yang kedua untuk pelayanan konsumen, 3 penggunaan komoditas yang berbeda, 4 untuk perdagangan dan usaha. Jaminan mutu produk. Jaminan mutu adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematik yang diterapkan dalam sistem mutu dan diperagakan sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan keyakinan secara memadai bahwa barang atau jasa yang akan memenuhi persyaratan mutu.
Tujuan penetapan batas mutu antara lain yang pertama, produsen diikat untuk memproduksi komoditas dengan mutu yang baik. Lalu yang kedua, konsumen dapat menerima produk seperti yang diinginkan. Oleh karena tuntutan konsumen berkembang, maka batas proses pengelompokan kelas mutu disebut grading. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Nah, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan teknologi proses pengolahan pangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Iman. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan teknologi proses pengolahan pangan. Nah, pengertian pengolahan makanan itu adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Mekanisme pengolahan makanan atau bahan makanan itu ada 3, yaitu yang pertama persiapan bahan makanan atau pangan, yang kedua pengolahan bahan makanan atau pangan, yang ketiga distribusi dan penyajian makanan atau pangan. Nah, selanjutnya yaitu teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Teknik pengolahan makanan panas basah yang pertama. Nah, itu teknik pengolahan makanan panas basah adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan. Nah, cairan tersebut dapat berupa kaldu, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini memiliki beberapa cara, diantaranya yaitu yang pertama, teknik boiling. Teknik boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Yang kedua, teknik poaching. Poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Kemudian teknik bracing. Teknik bracing adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Kemudian teknik stewing. Stewing adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Kemudian steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Kemudian ada deep frying. Nah, deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak yang memperoleh hasil yang crispy atau kering. Kemudian shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Kemudian ada roasting. Roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Roasting bentuk seperti oven. Nah, sumber panasnya berasal dari kayu bakar, arang, gas, listrik, atau microwave atau oven. Kemudian ada baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Dalam teknik baking ini ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Nah, contohnya itu seperti puding karamel hot, puding Frankfurt. Selanjutnya ada grilling. Nah, grilling adalah teknik mengolah makanan
di atas lempengan besi yang panas atau di atas pan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Dalam jenis perlakuan dalam proses pengolahan itu ada 7. Yang pertama, suhu tinggi. Yang kedua, blessing. Ketiga, pasteurisasi. Yang keempat, sterilisasi. Yang kelima, pendinginan. Yang keenam, fermentasi. Yang ketujuh, pengeringan. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua telah menyampaikan materinya dengan amat sangat baik. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan prosedur operasi sanitasi yang standar atau lebih dikenal dengan Standard Sanitation Operating Procedure atau SSOP akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertiannya. SSOP adalah prosedur pelaksanaan sanitasi standar yang harus dipenuhi oleh suatu sentra pengolahan atau UPI untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap produk yang diolah sehingga mencapai tujuan atau sasaran keseluruhan yang diharapkan GMP dalam memproduksi dengan cara bermutu, tinggi, aman, dan tertib. Kemudian pengertian dari sanitasi. Sanitasi yaitu perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih sehingga mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya agar dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Next. Nah, jika kita berbicara dengan apa sih tujuan dari SSOP? Ya, yang pertama itu bahwa program higienis dan sanitasi akan meningkatkan kualitas sehingga tingkat keamanan produk meningkat seirama dengan menurunnya kontaminasi mikroba. Kemudian yang kedua, menjelaskan prosedur sanitasi untuk digunakan di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, memberikan jadwal prosedur sanitasi. Kemudian yang keempat, memberikan landasan untuk monitoring di tempat kerja. Kemudian yang kelima, mendorong perencanaan untuk menjamin tindakan koreksi. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi tren dan mencegah terjadinya kembali. Kemudian yang ketujuh, membawa perbaikan berkelanjutan di tempat kerja. Kemudian yang ke-8, peraturan GMP mengharuskan digunakan zat tertentu yang aman dan efektif. Kemudian yang ke-9, tahapan dalam higien dan sanitasi. Kemudian yang ke-10, persyaratan minimum penggunaan klorin pada air pendingin. Kemudian yang ke-11, pengaruh faktor pH, suhu, konsentrasi disinfektan pada hasil akhir sanitasi. Kemudian yang terakhir, masalah potensial yang timbul jika sanitasi dan higien tidak dijalankan. Next. Kemudian jika berbicara mengenai manfaat dari SSOP, yang pertama yaitu memberikan jadwal pada prosedur sanitasi. Kemudian yang kedua, memberikan landasan program monitoring berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, mendorong perencanaan yang menjamin dilakukan koreksi bila diperlukan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kecenderungan dan mencegah kembali terjadinya masalah. Kemudian yang kelima, menjamin setiap personil mengerti sanitasi. Kemudian yang keenam, memberi sarana pelatihan yang konsisten bagi personil. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan praktek sanitasi dan kondisi di unit usaha. Next. Nah, jika berbicara mengenai kunci dari SSOP itu, yang pertama kita berbicara mengenai keamanan air dan es. Air yang dipakai pengolah harus bersih. Sumber air itu bisa berasal dari PDAM, sumur, air laut, dan selain itu kualitas air harus dicek setiap 6 bulan sekali. Kemudian untuk jenis es bisa dipakai seperti es balok, serpihan es, atau es yang berukuran lembut. Kemudian yang kedua, mengenai kondisi alat dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan. Semua peralatan yang dipakai dalam melakukan pengolahan harus dalam kondisi bersih. Contohnya seperti pisau yang harus
selalu dicuci bersih dengan air bersih dan air panas. Kemudian yang ketiga, bicara mengenai pencegahan kontaminasi silang. Upaya untuk tidak terjadinya kontaminasi silang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu bahan baku atau ikan jangan diletakkan di lantai. Ikan bisa diletakkan di atas box atau keranjang ikan. Kemudian yang keempat, menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet. Contohnya seperti selalu menyediakan wastafel di dekat pintu air, harus mengalir, dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti sabun antiseptik dan pengering tangan. Kemudian yang kelima yaitu mengenai proteksi dari bahan-bahan kontaminan. Nah, semua bahan kimia, pembersih, dan saniter harus sesuai persyaratan. Gunakanlah sesuai dengan petunjuk persyaratan. Kemudian yang keenam, mengenai pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar. Tujuannya yaitu untuk menjamin bahwa pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin adalah benar untuk proteksi produk dari kontaminan tersebut. Kemudian yang ketujuh, yaitu berbicara mengenai pengawasan kondisi kesehatan personil. Nah, tujuannya yaitu mengelola personil yang mempunyai tanda-tanda penyakit, luka, atau kondisi lain yang dapat menjadi sumber kontaminan bakteri. Kondisi karyawan atau bekerja dimonitor, bagi yang sakit tidak diizinkan untuk bekerja. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, berkaitan dengan pengendalian pes, yaitu perlu tersedianya fasilitas pengendalian binatang pengganggu. Contohnya seperti serangga, tikus, hewan peliharaan, dan binatang lainnya yang bersifat atau berfungsi dengan efektif. Maksudnya di sini agar pengendaliannya itu tidak mengganggu dari kegiatan pangan tersebut. Tujuannya yaitu untuk pencegahan masuknya dan pembuangan pes, kemudian pengendalian lingkungan sumber pes, kemudian yang terakhir pemusnahan dan pembasmian pes. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya berkaitan dengan CPPB-IRT akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudari Via. Dipersilakan. Cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPB-IRT. Pengertian CPB-IRT merupakan pedoman yang berisi persyaratan-persyaratan pada setiap ruang lingkup atau aspek yang wajib dipenuhi oleh produsen pangan olahan industri rumah tangga untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Dasar hukum. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor hukum 00055169 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP. Pengertian, bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain bahan pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Dasar hukum. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722-Menkes-per-9-88 dijelaskan juga bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan ingredients khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas makanan tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam BTP. 1. Masih adanya bahan kimia yang digunakan. 2. Meminimalisir ketidaktahuan dari produsen. 3. Melihat pengaruh BTP terhadap kesehatan tubuh. Macam-macam bahan tambahan pangan. Pewarna. Pewarna adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan sintesis yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Pewarna terdiri dari 2 jenis, yakni pewarna alami dan pewarna sintesis. Pewarna alami adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi atau sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami.
Sedangkan pewarna sintesis adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Yang kedua, pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan pangan untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengental. Bahan tambahan pangan ini berguna untuk menstabilkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan persyaratan label dan iklan pangan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Saudara Ilham. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari VIA mengenai persyaratan label dan iklan pangan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan kombinasi keduanya, atau berbentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Iklan pangan. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut iklan. Dasar hukumnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Next. Syarat label makanan. Syarat label makanan pertama adalah nama produk, komposisi atau bahan baku, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat, produsen, waktu kadaluarsa, kode produksi, izin PIRT, dan halal. Next. Syarat iklan pangan. Iklan pangan yang baik dan benar memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai sifat mutu bahan, manfaat atau keamanan pangan, kata-kata, gambar, dan janji-janji, keterangan-keterangan yang harus mendapatkan pembuktian secara ilmiah. Next. Pencantuman label halal. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan pada Pasal 101 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya. Kedua, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Pencantuman keterangan halal berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan diatur di Pasal 32. Selanjutnya. Yang dimaksud dengan makanan halal menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 /Menkes/SK Nomor 1 Tahun 1996 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang atau haram dan atau yang diolah atau diproses menurut hukum agama Islam. Tulisan keterangan halal yang dicantumkan pada label kemasan pangan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82 /Menkes/SK Nomor 1 Tahun 1996 harus ditulis dengan huruf Arab dan huruf Latin berwarna hijau disertai tanda pengenal di dalam suatu garis kotak yang berwarna hijau. Selanjutnya, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk di mana sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama, berdasarkan keputusan yang
keputusan penetapan halal produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk oleh auditor halal dari Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kelima telah menyampaikan materinya dengan amat sangat baik. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu berkaitan dengan etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP. Nah, dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, jika berbicara mengenai pengertiannya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian pengertian bisnis yaitu sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang atau produksi. Kemudian jika digabungkan pengertian dari etika bisnis yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Ya, mungkin itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan penyuluhan kelayakan pangan dengan beberapa poin yang telah kami sampaikan, yaitu yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pangan, kemudian berkaitan dengan keamanan dan mutu pangan, kemudian yang ketiga berkaitan dengan teknologi proses pengolahan pangan, kemudian yang keempat mengenai prosedur operasi sanitasi yang standar atau SSOP, kemudian yang kelima cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau CPP-IRT, kemudian yang keenam penggunaan bahan tambahan pangan atau BTP, kemudian yang ketujuh persyaratan label dan iklan pangan, kemudian yang ke-8 pencantuman label halal, kemudian yang terakhir berkaitan dengan etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis IRTP. Semoga presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan syafaat kepada kita semua, khususnya kepada kami selaku pemateri, dan mungkin juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman atau rekan-rekan yang bisa melihat atau menyaksikan jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Terakhir dari saya selaku moderator, apabila ada salah-salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.